Shalom, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang, selamat kembali bersekutu di gereja kita tercinta ini bersama-sama dengan teman-teman kita seiman. Mari kita mau mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah, atas kebaikan yang telah Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan kami boleh hadir bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan, untuk kami rindu mengucap syukur, berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami rindu bersorak-sorai memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, karena hanya Engkau saja yang layak kami sembah, hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu juga Engkau beracara penuh di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah suasana surgawi terjadi, lawatan-Mu terjadi Tuhan ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Menyerahkan semua jalannya ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Yang terbaik bagimu.
dengan segenap hatimu katakan, bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau karena kebaikan-Mu, karena keluar biasaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Haleluya Yesus, Tuhan kami yang luar biasa, Kau Tuhan kami yang berkuasa. Bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Katakan hatiku sorak-sorai kita kepada Tuhan. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya. Naikkan ucapan syukur kita yang terbaik. Haleluya. Yesus, kami
haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang termanis, Engkau Tuhan kami yang terindah. Tiada nama lain di muka bumi ini Tuhan. Nama yang begitu luar biasa, nama yang begitu indah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cintakannya. Dengan segenap hatimu katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis. Dengan rasa kebanggaan, Kau Tuhan kami yang termanis Tuhan. Haleluya. Buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis. Buat jiwaku, ku cinta
sungguh mulia Engkau. Yang siap bersorak-sorai lebih lagi, mari kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita siang hari ini? Ada sukacita? Yuk senyum kiri kanan kita. Muka belakang katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya Yesus. Katakan alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Kepadamu, Engkau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Yesusku tak
Tuhan kita hebat, amin. Mau sama-sama saya katakan Tuhan Yesus hebat ya. Saya hitung 1, 2, 3, nanti kita katakan Tuhan Yesus hebat, hebat, hebat. Oke? 1, 2, 3. Tuhan Yesus hebat, hebat, hebat. Tuhan Yesus hebat, hebat, hebat. Haleluya. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Musik memuji Tuhan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri ya, karena kita ada anak muda, amin. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan.
Haleluya Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai Allah
menjadi alat-Mu yang kudus. Kami mau mempersembahkan hidup kami yang terbaik Tuhan. Di masa muda kami ini Tuhan, Kau memakai hidup kami menjadi berkat. Haleluya. Inilah suatu pengakuan kami kepada Tuhan. Kami kerinduan supaya Engkau memakai hidup kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Apa yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Selama kami masih kuat, kami sehat, kami mau melayani Tuhan. Pakailah kami sebagai bejana, sebagai perabot yang istimewa, yang mulia di hadapan Tuhan. Roh Kudus memenuhi kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, hamba-Mu yang kecil ini, dan kami semua yang sudah hadir mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Kasih kanan, salam kiri kanan. Katakan, kamu luar biasa.
Apalagi yang teman kita yang di belakang sendiri. Nah, kamu luar biasa. Bukan jiwa baru ya? Oh bukan, koan ternyata. Oh iya. Oke. Pangling. Puji Tuhan. Mungkin teman-teman pernah melihat suatu perabot ya. Tahu ya perabot yang di rumah biasanya biasanya ditaruh di ruang tamu ya. Ruang tamu. Tadi saya sharing ke Tunas Remaja. Ada satu anak yang punya ruang tamu. Yang ada lemarinya, lemari hias. Kali sini ada yang punya ruang tamu yang ada lemari hias. Coba angkat tangan. Nggak ada. Oh kos semua ya, kontra. Puji Tuhan. Ya biasanya kalau kita lihat kan di ruang tamu tempat-tempat yang khusus ya, ada tamu biasanya dikasih perabot bejana yang dilihat orang untuk memperindah, mempercantik ruangan. Amin. Amin. Ini temannya Robi siapa? Namanya? Fanto. Dari NTT. Ya, saya lupa terus namanya. Cuma wajahnya enggak familiar. Oke. Kita baca aja ya. Kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Saya 40 sampai 45 ya, Anjal. 40 sampai 45. Saya berusaha untuk tepat waktu ya. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Ayo kita baca bersama-sama. Ayat 20 sama-sama. Yang sudah katakan amin. Nah, aminnya sedikit. Amin. Oh, enggak bawa Alkitab ini. Coba yang bawa Alkitab saya mau lihat dulu. Ya, yang bawa Alkitab bisa diangkat? Mana Alkitabnya? Oh, sedikit ya. Berarti Alkitab semua ini. Wah. Kalau boleh bawa Alkitab. Saya juga ada Alkitab sih, Alkitab di HP. Tapi saya membiasakan diri supaya bawa Alkitab karena bisa ditulis-tulis. Karena ini akan dipakai sampai seumur hidup kalian. Sangat berguna ya. Oke, kita baca bersama-sama ayat 20. 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21, 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Oke, ini menarik saudara-saudara teman-teman ya. Luar biasa. Jadi ini suatu nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius ini masih muda, mungkin sekitar bisa 16-17 tahun dia. Sudah jadi gembala di Efesus. Efesus itu di daerah Turki, ya termasuk Asia Kecil. Ya sekarang sudah menjadi ibu kotanya kan Istanbul ya. Dulu itu basis Kristen. Jadi bapak mula-mula di sana penyebaran kekristenan awal di sana. Tapi karena ya begitu peperangan dan lain sebagainya sehingga dirubah menjadi suatu kota penduduk yang percaya yang lain. Nah, Paulus berkata kepada Timotius waktu dia menghadapi pengajar sesat, dia berkata, dalam suatu rumah yang besar itu ada perabot, macam-macam perabot. Yang pertama dari emas dan perak yang berharga, yang kedua dari kayu dan tanah. Ya, ini digambarkan di dalam suatu rumah. Yang pertama untuk dipakai untuk maksud yang mulia, kali terjemahan lain dia memakai
untuk maksud yang istimewa. Ya. Itu saya ambil ini lebih menarik. Yang istimewa. Berarti sesuatu yang berharga, bernilai, dan juga yang unik, yang berbeda. Ya, yang berbeda, yang mahal. Yang kita sayang-sayang. Ya, kita hargai, kita hormati. Terus ayat yang ke-21, jika dipakai untuk yang mulia, yang istimewa, dan yang tidak mulia. Terjemahan lain bilang yang hina, yang kurang dihargai. Yang 21, ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, yang istimewa. Ia dikuduskan dan dipandang layak oleh tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Siapa yang di sini ingin menjadi dipakai Tuhan? Kadang dipakai Tuhan itu bukan hanya di gereja loh, untuk hal-hal rohani saja. Tetapi di dunia luar, di dunia umum, di tempat pekerjaan, di sekolah, di kampus, tempat kita bekerja, di kampung, di rumah kita tempat tinggal. Saya percaya semua kita ingin dipakai Tuhan. Amin. Katakan di samping kiri, kamu dipakai Tuhan istimewa. Kamu istimewa. Ada lagu itu ya? Robert tahu ya, Bet? Kasih karena Yesus. Oke, ya. Kalau kita dikatakan di situ, jika seseorang menyucikan diri dari apa? Hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat itu apa? Kita berpikir tentang jengkel, iri hati, marah itu sudah jahat juga. Kita berpikir negatif juga itu sudah hal jahat. Sepertinya simpel, remeh ya. Tapi ini bagi seorang Rasul Paulus, Timotius ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi hal-hal yang jahat ini berkenaan dengan perilaku, attitude, atau lebih behavior, perilaku. Perilaku itu menyangkut introvert, kecerdasan antar pribadi, intrapersonal di dalam diri kita. Kadang-kadang kita kan ngomong ke diri kita, kayaknya jelek aku ya. Kita bercermin, gak bagus aku. Aku agak gemuk ya, karena bajunya. Oh kelihatan kurus kamu. Kurus bajunya kekecilan, badannya besar. Ini salah satu. Ya, ini suatu percakapan komunikasi di dalam diri kita sendiri. Ini tidak bisa terjadi menyucikan diri dari hal-hal yang jahat kalau kita tidak punya kuasa. Yang pertama, yang perlu saudara catat. Kalau kita mau dipakai menjadi perabot yang indah, ya, yang istimewa, yang mulia, kita harus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Kita dikuduskan, dipandang layak, dan dipakai untuk disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Jadi ada seorang ibu, saya baca suatu artikel. Jadi itu barang-barang makan, piring, mangkok, sendok itu dia simpan, dibersihkan, ditutupi. Nanti kalau ada tamu-tamu khusus dari jauh, baru dia keluarkan.
Dia bilang, ayo nak, keluarkan semua itu, dikhususkan hanya untuk suatu pekerjaan, pelayanan. Nah kita juga demikian, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk momen-momen yang khusus. Tidak ada yang bagus, yang masa misalnya bunga ini bisa aja kan, tapi dipaksakan taruh di dapur, tempat asap, atau di WC, kurang indah. Contoh, 100.000. 100.000. Nilai mata uang paling besar di Indonesia. 100.000 ini dibuang di sampah. Diambil orang enggak? Diambil orang. 100.000. Terus saya nguntel-nguntel, saya injak, tak lipat-lipat. Saya buang ke got. Diambil orang enggak? Diambil. Karena berharga. Jadi kalau kita sudah berharga, pasti dipakai Tuhan. Nilainya tetap mahal. Jadi kita menyucikan diri dari hal-hal jahat itu, saya suka seperti ada suatu perbandingan, sinkron. Si Ayub. Ayub seorang yang saleh dan seorang saleh, takut Tuhan, jujur dan takut Tuhan. Dan menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Saya ingat waktu kalau ngomong ini, ngomong Yusuf. Ya, antara kita kan rata-rata kamu muda ya, generasi Z. Gen Z. Saya generasi Y. 80 ke bawah itu sudah masuk kurang lebih sampai 1980 itu sudah masuk generasi Z. Berarti 80 ke atas generasi Z kalau salah. Yang di bawahnya itu generasi Y. Tapi saya masih bisa mengikuti perkembangan. Nah, Yusuf, kalau saudara-saudara teman-teman baca di kitab Kejadian, dia itu dicobai, digoda oleh seorang istri Potifar. Bolak-balik. Setiap hari loh, bayangkan. Kita mulai coba-coba yang laki-laki ya, kita mulai uji kita. Kalau kita misalnya jadi Yusuf, bisa enggak kita? Dalam hati kita bilang, aduh kita aja enggak digoda malah kita menggoda Kak. Ya apa ya? Berarti kalau kita tanya seperti itu dan kita bilang iya Kak. Berarti kita perlu ada pemberesan. Berarti iman kita belum sungguh. Saya ngomong gini bukan karena saya sudah kudus sekali. Saya juga bolak-balik jatuh juga seperti teman-teman kita. Kan dunia itu 1 Yohanes 2 ayat 15 bilang dunia itu keinginan daging, nafsu, semua di dalam Galatia 5 19-21, keinginan mata, ya, gangguan hidup. Itu dunia punya. Kita ini tidak lepas dari dunia karena kita diciptakan dari daging. Tapi kita bisa. Kita bisa mengalahkan itu. Jadi kita kembali. Kita waktu kita bisa menjauhkan diri, yang pertama saya catat, waktunya cepat. Kita harus punya kuasa. Lahir baru. Siapa yang sini sudah lahir baru? Bisa angkat tangan? Lahir baru? Cuma Hoki yang lahir baru. Yang lain belum. Wah bahaya ini. Nggak bahaya ini. Yang belum lahir bagaimana? Firman Tuhan bilang ya, iman mengalahkan segalanya. Ya, iman mengalahkan segalanya.
Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk melihat kerajaan Allah. Kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, kamu tidak dapat masuk. Kamu tidak dapat kuasa loh kalau kamu tidak lahir baru. Tidak bisa kamu melawan kedagingan. Hanya orang-orang yang sudah lahir baru yang bisa mengalahkan kedagingan. Oh susah Kak. Tidak susah bagi orang yang sudah lahir baru. Kita bisa mengalahkan kedagingan. Saya barusan sharing sama seorang teman pendeta. Iya Pak Heri, betul. Sebenarnya bagi kita yang sudah lahir baru, hal-hal kedagingan, melihat-lihat yang pornografi, sesuatu kita bisa lawan. Karena kita udah lahir baru. Tapi bagi orang yang belum lahir baru itu sesuatu yang mustahil. Itu saya bilang yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Kita harus percaya Yesus. Coba saya tanya ya, saya uji. Yang sudah percaya Yesus di sini sungguh-sungguh. Coba angkat tangan. Ya. Yang sudah terima Yesus di hati. Nah kan berubah. Karena percaya itu sama menerima beda loh. Karena Tuhan Yesus bilang, Yohanes 1 ayat 12 bilang apa? Tapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa, exousia, menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang diperanakkan dari Allah. Bukan oleh keinginan laki-laki, melalui persetubuhan, tetapi lahir dari Allah. Bagaimana Kak lahir dari Allah? Ya itu tadi, kamu harus terima Yesus di hati. Ya, kamu menerima Yesus di hati. Tuhan Yesus bilang, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Hei, siapa ini? Ferry aja nanti bilang, Fer, kamu dengar suaraku? Oh dengar Tuhan. Barang siapa yang mendengarkan suaraku, aku akan masuk di dalamnya, hatinya. Dia membukakan pintu, aku akan masuk di hatinya. Dan Tuhan Yesus masuk dan dia akan makan bersama-sama dengan dia dan ia dengan aku. Artinya pada waktu kita percaya Tuhan ini aku Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan. Aku mau Engkau masuk di hatiku dan bertahta di hatiku. Supaya hidupku ini menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Ini singkat doa simpel yang selalu saya ungkapkan terus-terus. Karena ini adalah meterai. Kalau suatu password atau PIN kita masuk di suatu ruangan atau aplikasi ini. Kalau kita masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga, kamu harus menerima dia. Menerima Yesus di hati. Secara pribadi, saya berdoa kepada Tuhan itu secara pribadi tahun 1998, zaman Krismon. Waktu zaman Krismon saya kerja, lulus SMA, nganggur setahun, terus kerja. Terus saya nonton film itu LPMI, terus saya minta Tuhan Yesus masuk di hati. Karena akan menjadi sia-sia kalau kamu hanya sekedar bergereja aja tanpa ada Yesus di hati. Ya kan? Tidak ada ikatan. Suatu hubungan pacaran misalnya ya, kamu pacaran sama seorang. Tanpa ada pengakuan, aku suka kamu. Tapi kamu dengan GR-nya, kalau kita sudah jalan berarti kita udah jadian. Akhirnya lama kamu tembak dia misalnya. Oh kelamaan. Tembak orang lain. Aku suka kamu. Kamu mau sama aku? Mau. Ada perjanjian. Ya yang biasa sama dia. Loh kok sama dia? Iya. Dia
senang sama aku juga suka. Loh, terus selama ini kamu anggap aku apa? Tidak ada omongan. Dengan Tuhan juga secara rohani gitu. Kita harus ada omongan loh. Pada waktu kita ngomong, Tuhan, Engkau menjadi Tuhanku dan aku menjadi milikmu. Itu di dunia roh juga tahu. Pada waktu kita mengaku kepada Dia sebagai juru selamat, kita distempel menjadi milik. Menjadi milik. Waktu kita membeli tanah, membeli sesuatu kan mesti ada materai, tanda tangan. Menjadi kepemilikan, tanda sah kepemilikan. Itu jangan setengah-setengah ikut Yesus. Yesus, ya kalau misalnya suatu saat menikah sama orang yang tidak percaya, ya masuk agama lain. Tidak bisa begitu. Kamu harus fokus. Yesus, Yesus. Itu kenapa orang-orang yang sudah menerima Yesus, dia lebih radikal. Pacar pun, istri pun pergi. Saya tidak mau meninggalkan Yesus. Wah, itu luar biasa. Dan Tuhan Yesus juga bilang, kalau kamu tidak membenci istrimu, suamimu, anakmu, siapapun itu, kamu tidak layak untuk aku. Artinya kalau kamu tidak mengasihi Yesus lebih dari semuanya, kamu tidak layak buatku. Hanya orang-orang yang sudah menerima Yesus, yang sudah punya hubungan, yang bisa punya komitmen begitu. Sehingga iman kita tidak bisa tergoyahkan. Salah satu yang saya sharekan kepada seseorang, kan sekarang masih lagi marak ya, tentang transgender, LGBTQ. Sekarang S2 LGBTQI, aku juga tidak tahu itu apa itu. Kemarin saya ikut seminar itu, Pak Calvin Budiman itu dari Amerika, orang Indonesia. Dia seminar lewat online, ya. Kita tergabung di Compassion Indonesia, ya, salah satu yayasan, dan dia seminarkan. Ada salah satu kejadian di sana. Jadi LGBTQ itu memang dikondisikan. Kadang-kadang contoh begini, misalnya ada laki, tapi dia merasa karena mungkin sudah sering dibilang laki tapi modelnya perempuan. Terus dia bilang, Jenny. Akhirnya dia terpengaruh di alam bawah sadar dia. Oh, saya kok cocok jadi perempuan. Akhirnya ada tawaran, dia berubah gender, dia berubah. Laki, dia perempuan, kamu laki ganteng kamu. Maskulin kamu ya. Kamu gayanya kayak K-pop itu kayak bisa patah-patah kayak robot gitu. Cocok kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengambil rupa jadi maskulin. Tahu ya Daniel Mananta? Tahu presenter itu? Enggak tahu, nonton bolo. Sama kayak saya. Saya cuma lihat-lihat di berita. Tapi saya ikuti sedikit. Jadi dia masuk ke jemput anaknya di sekolah, salah satu sekolah internasional. Pergi ke toilet. Di situ ditulis girls, boys. Di tengah ada netral. Loh, ini sudah mungkin karena kita itu jarang. Dulu kita enggak aduh. Cuma dekat-dekat sini mungkin ya kan. Enggak terlalu jauh, itu main yang jauh sekali. Ya, saya mau dari Sulawesi sampai sini jauh sekali saya. Mainnya loh. Bayangkan. Ya kurang jauh, harus jauh. Dia masuk, ditanya, "Mem, ini kok ada 3 ya? Ini maksudnya apa? Laki perempuan. Terus di tengah untuk siapa?" Oh, ini kalau yang merasa enggak laki, enggak perempuan, masuk di sini. Ayo. Sudah dikondisikan. Dan saya bilang apa? Firman itu nubuatan.
Karena firman Tuhan bilang, kapan akhirnya Tuhan itu? Pada waktu dunia ini sudah seperti Sodom dan Gomora, seperti zamannya Nuh, makan, minum, kawin, mengawinkan, itu sudah waktunya. Kita tidak bisa, apa istilahnya, menghalangi ya. Tapi kita paling tidak mengurangi, membatasi. Saya sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pembimbing Kristen, saya selalu bilang, kalau misalnya laki, saya bilang, kamu laki loh. Laki kamu ya. Kamu laki kamu, misalnya contoh. Laki, hoi laki, mana matamu? Sini mataku, ini mataku. Kalau anak saya bilang, ini mataku. Dia tersinggung ya. Tapi enggak, dia bisa menerima. Karena saya terus dia bisa menerima dia apa adanya. Kalau dia perempuan, kamu kadang ya kita kan budaya kita kadang susah memuji ya. Memuji kelebihan orang. Saya biasa. Saya bilang kalau kamu luar biasa saya puji kamu. Saya bilang kamu cantik. Kamu anggun. Kita bilang biar dia muncul kewanitaannya. Kan sangat berbahaya kalau dia laki terus bilang kita cantik, kamu cantik. Hah, masa sih? Karena ada yang terjadi kasus seperti itu. Jangan bilang siapa-siapa. Saya kan lagi bimbing seorang transgender. Saya bilang, kamu harus dikembalikan kepada desain awal. Kamu lahir, saya baptis air. Lolos, perseratannya kan harus baptis air dan roh. Waktu kamu di sorga, kalau dia bilang, oh iya saya lahir baru, terima Yesus, terima. Dibaptis. Tapi dia masih pakai uniform perempuan, padahal dia laki ya toh. Sampai di sorga dia masuk. Di pintu terus malaikat bilang, siapa ini? Saya. Hah? Masa dia bisa menipu malaikat Tuhan? Nggak bisa kan? Kamu laki perempuan, walaupun di sana tidak ada laki perempuan. Tapi dia tidak bisa menipu Tuhan. Belum lahir baru. Saya suruh baca 1 Korintus. Saya suruh baca. Pencuri, pemabuk, banci. Baca sendiri. Pemburit itu transgender. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bagaimana? Saya jujur. Walaupun awal-awal masih mengerti perasaan. Tapi saya selalu bilang. Hanya muncul nanti suatu saat kita nanti mau baptis ya. Awalnya kan Mbak ya. Ya Mbak ya. Oh iya. Iya. Saya mau kasih nama Alkitab. Oh iya. Apa ya kalau kamu? Oh Yusuf katanya gitu. Yusuf gimana kalau Yusuf? Yang Yusuf di perut ikan. Loh kok Yusuf di perut ikan? Yunus. Oh iya Yunus gitu. Ya wis. Hanya Yunus. Kemarin saya WA. Saya bilang. Ya begitu. Yang dia baru masuk jadi Kristen. Kan luar biasa juga ya. Akhirnya singkat cerita. Kita bimbing terus. Akhirnya saya panggil, oh puji Tuhan hebat ya. Ya mas kamu hebat mas bro, aku bilang gitu. Oh iya Pak Ferry, puji Tuhan. Tapi kok mas? Masih mbak gitu loh maksudnya. Terus aku bilang, lama-lama setelah lama kan, sudah sekitar 3-4 bulan ini. Terus saya bilang, lama-lama terus muncul tadi Yusuf itu, terus dia mau, kita enggak gampang bimbing gini. Jadi terus saya sharekan video yang namanya Jonathan. Terus setelah berubah gender jadi Tania. Pernah lihat ya? Nanti kapan saya share. Orang Jakarta pernah menikah 2 tahun dia ceraikan suaminya. Dan singkat cerita setelah itu dia bertobat terima Yesus. Dan dia bilang, saya bersyukur selama ini saya tahu diri saya laki.
sudah bulat berapa tahun, 20 berapa puluh tahun. Hanya baru dia sadar. Setelah dia berganti jadi laki, singkat cerita ya, panjang ceritanya. Nanti saya cerita lama, nanti Angel, Pak Feri lama. Bilang gini, loh bagaimana kabarnya Tania? Jangan panggil saya Tania, saya Jonathan. Bisa berkata identitas diri seorang transgender itu luar biasa. Gimana ini? Saya Jonathan. Ternyata ini saya laki. Kalau bagi kita kan, ya memangnya kenapa kamu merasa perempuan sih? Tapi identitas, harga diri, identitas dia, jati dirinya bisa tahu seperti itu. Karena dia ketemu Yesus. Amin. Saudara mau menerima dia mantap di hati? Amin. Terima Yesus, berdoa. Cari waktu, malam, pagi, siang sendiri rumah. Waktu kamu tembak seseorang kan masa rame kayak India gitu. Film India. Apa lagu India? Nggak usah, nanti jadi lucu. Ya, jadi kamu harus berdoa, Tuhan, aku mau menerima. Seperti yang Mbak Ferry bilang. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Doakan saya juga. Supaya Mas Yunus, saya mulai perbiasakan. Bagaimana Mas Yunus? Oh baik Pak Ferry. Oh dia mulai familiar saya pakai Mas Yunus. Panggil Mas awalnya susah. Kok Mas sih? Mbak. Oke lanjut. Yang pertama kita harus menerima Kristus di hati. Supaya kita bisa menjauhi hal-hal yang jahat. Karena enggak bisa kita. Rokok misalnya. Saya dulu merokok. Kita enggak bisa lepas dari rokok. Itu saya bilang gampang bagi orang yang sudah menerima Yesus. Sungguh-sungguh loh. Kalau enggak bisa. Pak, saya pernah survei, kadang saya menginjil, saya ngomong, Pak, saya rokok ya? Iya rokok. Kan merusak kesehatan. Iya ya apa ya? Susah ya. Saya dulu pernah merokok Pak, tapi saya berhenti. Kok bisa? Ya saya setelah lahir baru saya terima Tuhan Yesus, saya bisa berhenti. Wah itu. Jadi kuasa yang pertama itu kita harus menerima dia. Ini poin pertama yang sangat penting, fundamental. Kamu harus terima Yesus. Kamu akan dipakai Tuhan. Seperti perabot yang indah tadi. Tidak mungkin Tuhan tidak pakai cuma sebagai perabot jadi tempat wadahnya tempat sampah. Dia akan tempatkan kita di posisi-posisi yang menyenangkan. Ia akan dikuduskan, dipandang layak. Jadi kalau kita dari dulu begitu-begitu terus, ya kan mesti ada ukuran. Kalau deskripsi tesis dapat diukur, measurable, apa-apa pokoknya gitu Inggris itu. Dapat diukur. Nah, kamu bisa ukur enggak dengan dirimu sendiri? Kita bisa lihat. Iya. Di sini enggak tercatat kan orang kaya atau miskin. Enggak. Yang Tuhan cari berkarakter. Latar belakang enggak terpengaruh. Dia dipandang layak. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang istimewa. Kamu akan enggak usah, itu saya bilang. Saya enggak terlalu ambisius untuk pengen jadi ini. Cuma dalam sembahyang Tuhan aku pengen begini. Aku mau begini-begini. Kayak ada anak PPF. Tuhan aku selama ini kerja susah Tuhan. Kadang sampai Minggu saya enggak bisa ibadah. Kalau boleh hari Sabtu setengah hari, Minggu libur. Betul. Dia dikasih Tuhan pekerjaan. Sabtu setengah hari bisa ke gereja. Minggu libur. Dan Tuhan tahu. Dia ditempatkan di posisi-posisi. Pasti anak tunas tadi bilang, saya jadi wakil OSIS di sekolah. Ada persaingan juga waktu itu kemarin. Tapi oleh puji Tuhan, saya kan selalu bilang baca Alkitab. Jadi rata-rata mereka setiap hari 2 pasal. Satu minggu ada yang 14, ada yang 15. Ada yang perjanjian lama, ada yang perjanjian baru. Nah kita, saya sudah bilang kemarin, kairos waktunya Tuhan. Harus
gunakan waktu itu. Karena itu akan sangat simpel. Kesempatan, momentum yang dikasih itu kalau hari ini sudah tidak bisa lagi. Karena ada momen-momen tertentu itu hanya khusus. Jadi selama momen ini, pemuda remaja, kamu baca Alkitab yang banyak, saya bilang. Banyak. Karena kalau kamu sudah baca Alkitab yang banyak ini, ya, kamu lahir baru baca Alkitab yang banyak. Kamu seperti seorang anak panah ya, di tangan pahlawan. Panah itu dimasukkan terus, masuk. Jadi pada waktu kamu berperang, kamu udah siap amunisinya. Sampai sini mengerti ya? Jadi apapun potensi kamu, apapun profesi kita, Tuhan akan pakai sesuai dengan kecerdasannya masing-masing. Kemarin saya sudah bilang poin-poin, kembangkan potensimu terus. Gali terus. Tingkatkan terus. Nanti kalau kamu sudah di atas, cuma kamu tidak sadar, Tuhan akan pakai kamu. Aaron langsung ditelepon dari Hillsong. Ron, main sama Hillsong di Australia. Luar biasa. Tidak ada yang mustahil ya Ron. Amin yang kecil. Amin gitu ya kan. Betul. Coba hal-hal yang, saya bilang, kita berjalan biasa, kita manusia biasa. Tapi kalau Tuhan bilang sudah wayai waktunya, Dia akan pakai kita. Kamu akan terheran-heran, dipakai untuk setiap pekerjaan, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia, yang istimewa. Jadi pertanyaannya, kalau kamu begitu-begitu terus, berarti something wrong. Kamu tidak menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Sampai saya sekarang pun sudah berumah tangga, punya istri, punya anak. Hal-hal yang jahat itu banyak, ya begitu juga datang di pikiran. Bisa orang jahat sama saya ingin jahati dia juga. Tapi saya berusaha untuk menjaga hati. Menjauhi dari hal-hal yang jahat. Tuhan pakai. Akhirnya kan kita lama-lama juga yang dihitung itu kan sama Tuhan. Manusia tetap melihat rupa. Tapi nanti Tuhan akan mengangkat kita. Dipakai Tuhan luar biasa. Saya rasa mungkin ini cukup. Ya, biar tidak usah lama-lama. Kita nyanyi satu lagu. Sambil kita merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Ya, kita bangkit berdiri. Kita tutup mata. Biar firman ini tidak diambil oleh iblis. Ya, masuk di hati kita. Kita komitmen kepada Tuhan. Supaya mari saya ajak teman-teman berdoa. Minta Tuhan. Karena belum tentu orang yang sudah dewasa, bahkan para pendeta sekalipun, takutnya belum terima Yesus. Sehingga Matius 7:21 bilang, "Enyala engkau daripadaku pembuat kejahatan." Loh, aku udah berdoa loh. Aku main piano loh Tuhan. Aku singer WL, main drum, main musik saya. Oh saya khotbah loh Tuhan. Enggak, kamu pembuat kejahatan. Ngeri enggak? Ngeri. Itu kita tutup mata, kita berdoa. Kalau yang belum berdoa ini saya ajak teman-teman berdoa seperti ini. Kita berdoa, ikuti saya berdoa. Mari. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Masuk di hati saya, tinggal dan berkuasa. Saya megang janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, ini cuma saran doa. Kamu berdoa di rumah sendiri. Nanti kamu lihat ada suatu perubahan di hidupmu. Yang pertama, kamu akan dibuat suka baca Alkitab. Kalau kamu belum suka baca Alkitab, masih sanksi saya. Kamu belum percaya mungkin. Belum sungguh-sungguh. Kalau kamu didorong untuk baca Alkitab, berarti Roh Kudus sudah masuk di hatimu. Amin.
Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian. Yang ref aja ya. Masih cukup. Mana saya share lagu ya? Pekerjaan istimewa. Coba kita nyanyi. Telah lama. Tahu Angel? Mana Angel? Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi kerja melayani, dari saksi bagi bukan sembarang pekerja, buat Tuhan Yesus. Haleluya, katakan haleluya. 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 Sebelum saya doa, menutup doa berkat, cuma suatu kerinduan saya. Ini sebenarnya ada kuasa loh. Pada waktu WL kadang kita serukan nama Yesus. Haleluya. Betul. Itu di udara ini ada suatu kuasa yang kita rasakan. Ada roh jahat mungkin nempel di kita, sumpek. Ada pikiran yang jahat itu bisa keluar. Terus kadang-kadang saya Patrick kapan hari pas pimpin pujian. Itu banyak penyembahan awal itu. Ada penyembahan. Waktu kita sekarang shout to the Lord, kita berseru kepada Tuhan. Nggak usah tepuk tangan. Kalau kita tepuk tangan baru tepuk tangan. Sorak itu bukan berseru bersuara. Amin. Kadang-kadang kita harus berseru begitu loh. Ayo kita serukan nama Yesus. Ya, ya, ayo. Haleluya aja ya. Saya hitung 1, 2, 3 seperti ya. 1, 2, 3. Haleluya yang panjang ya. Oke, siap. Keluarkan semua, tidak ada yang larang. Tidak boleh teriak-teriak di sini, tidak ada. Tidak boleh keras-keras, tidak ada di sini. Ya. Yang keras, ada suatu emosional yang keluar, yang elek-elek itu loh, yang jahat. Oke, 1, 2, 3, haleluya. Haleluya. Kurang panjang. Kurang panjang, gak usah pakai musik. Ayo ya,
Saya ingin dengar suaranya. Ya, nggak usah pakai mic. Sampai hitungan kelima ya. Ya. Sampai hitungan kelima haleluyanya tahan loh. Sampai itu saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Haleluya, tepuk tangan. Luar biasa. Kita tutup mata. Terima kasih Tuhan. Suasana surgawi ada di tempat ini. Kami semakin excited, semakin bersemangat. Pulang kami datang dengan membawa berbagai masalah, pergumulan, kepenatan. Tapi kami pulang dengan membawa damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus memenuhi kami, mengubah hidup kami menjadi baru, manusia baru, semangat yang baru, menjadi pekerja Kristus yang istimewa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berkata sama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk.